kita akan melanjutkan pembahasan akhir zaman. Kita sudah sampai di bagian akhir penghukuman atas Babel. Di bagian sebelumnya kita membahas bagaimana kehancuran sistem agama dunia pada saat 7 cawan dicurahkan. Sekarang kita melanjutkan dan melihat kehancuran sistem pemerintahan dunia saat 7 cawan dicurahkan. Mari kita lihat. Kemudian Yohanes melihat ada malaikat lain turun dari surga. Dia punya kekuasaan besar dan bumi terang oleh kemuliaannya. Malaikat adalah pelayan yang menunjuk kepada tuannya. Jadi malaikat dengan kekuasaan besar menyatakan Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan yang maha mulia, terang oleh kemuliaan. Dan malaikat itu berseru dengan suara kuat, lambang otoritas, sudah rubuh Babel. Babel melambangkan kota besar yang menentang Tuhan, melambangkan pemberontakan manusia. Babel rubuh melambangkan sistem dunia hancur. Sistem pemerintahan dunia yang memberontak melawan Tuhan habis. Dia jadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi roh najis, itu menyatakan tempat yang terbuang gitu. Tempat yang ditinggalkan. Itu artinya tempat di mana udah nggak ada orang tinggal, yang ada tinggal roh jahat, tempat bersembunyi segala burung najis yang dibenci. Itu bicara mengenai daerah terkutuk, daerah yang ditinggalkan. Karena sudah hancur. Kenapa? Karena dosa yang telah bertimbun sampai ke langit dan Allah mengingat segala kejahatannya. Memang ini waktu penghakiman. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, bukan janda dan tidak pernah berkabung. Ini bicara kesombongan manusia, kesombongan dunia. Sebab itu, segala malapetaka datang dalam satu hari. Sampar, perkabungan, kelaparan. Ia akan dibakar dengan api Tuhan, karena Tuhan Allah yang menghakimi adalah kuat. Stop di sini dulu. Ini menyatakan secara simbolik bahwa ketujuh cawan murka yang dicurahkan itu lamanya 1 hari. Di banyak bagian Alkitab dibilang Day of Vengeance, hari penghakiman. Nah, rupanya itu hari penghakiman, hari cawan murka dicurahkan. Jadi dalam waktu singkat, tapi ada penghakiman besar atas dunia. Nah, ini juga menjelaskan bahwa pada saat 7 cawan dicurahkan, ada begitu banyak malapetaka mengerikan, tapi manusia masih hidup. Gak semua manusia mati karena 7 cawan. Kenapa? Karena waktunya singkat. Hanya dalam 1 hari. Itu adalah hari penghakiman Tuhan untuk menghakimi dunia memang, tapi waktunya singkat. Gak semua orang mati di dunia gara-gara 7 cawan. Jadi itu biar jelas, karena waktu penghakimannya singkat. Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul hidup dalam kelimpahan akan menangisi, akan meratapi. Mereka berkata, celaka, celaka engkau kota besar. Sebab dalam 1 jam saja berlangsung penghakimanmu. Jadi kehancuran sistem dunia, kolapsnya itu dalam 1 jam saja. Dan orang-orang, para pemimpin, penguasa di bumi meratapi kehancuran sistem dunia. Dan mereka berkata, celaka, celaka kota besar. Yang dengan segala kekayaannya, kain lenan halus, kain ungu, kain kermisi, emas, itu ngomong semua kekayaan dunia. Dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah habis. Sudah binasa. Ini menarik. Kenapa menarik? Coba kita bandingkan dengan bagian sebelumnya. Di Wahyu 17. Waktu kehancuran sistem agama dunia, Alkitab bilang orang banyak yang gak suka, orang banyak yang malah membenci pelacur itu, membenci sistem agama dunia. Jadi waktu sistem kepercayaan dunia hancur, orang marah, orang benci, orang jadi gak percaya lagi. Tapi waktu harta hilang, orang menangis. Waktu harta hilang, orang kehilangan. Jadi memang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu harta hilang, orang nggak bisa terima.
Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka, berseru sambil menangis meratap karena harta hilang. Celaka kota yang besar, yang olehnya semua orang yang punya kapal laut telah jadi kaya oleh barang yang mahal sih. Kalau mau ngomong harta, orang menangis, orang meratap. Waktu kehancuran sistem dunia, apa yang mereka punya habis semua hartanya, orang meratap. Dan waktunya dibilang waktu sangat singkat. Kapan? 1 jam saja. Kemungkinan besar. Bukan kemungkinan besar ya. Kalau kita lihat tafsirannya, paralelnya, itu adalah waktu dicurahkannya cawan ke-7. Karena bencana alam yang sangat besar itu. Yang pulau jadi tidak ada, gunung jadi tidak ada, sehingga sistem dunia, ekonomi semua hancur. Dalam waktu yang sangat singkat itu. Digambarkan 1 jam saja. Para malaikat kuat mengangkat batu besar sebesar batu kilangan, melemparkan ke dalam laut, dan katanya, demikianlah Babel, sistem dunia, pemerintahan manusia, akan dilemparkan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Jadi ini total kehancuran sistem pemerintahan dunia, negara, semua habis, hancur total. Manusia masih hidup, bukan berarti semua manusia mati. Tapi bayangin kalau ada bencana besar di wilayah bencana itu, sistem yang ada kolaps. Nah, bayangkan kalau bencana besar di seluruh bumi, seluruh sistem di bumi kolaps. Manusia masih ada yang hidup, tapi begitu banyak kehilangan, begitu banyak kehancuran dalam waktu singkat. Untuk lebih jelas, apa yang dibahas dalam cawan sampai kehancuran, kita lihat dalam tabel sederhana ini. Bayangkan begini. Kerajaan akhir, kata Alkitab, diberi kesempatan memerintah dalam waktu 7 tahun. Ini semua waktu simbolik ya. 7 tahun, 1 hari itu simbolik. Tapi bayangkan, kerajaan akhir diberi kesempatan memerintah 7 tahun. 7 tahun terakhir nih. Oke, dalam 3,5 tahun awal, penuh kelicikan, mulai berkuasa. Di 3,5 tahun terakhir, langsung menampakkan diri yang aslinya. Penganiayaan besar dan sebagainya. Itu masa terakhir, itu masa antikris yang orang sering bilang. Tapi itu pun banyak pertentangan. Kacau. Tidak menyatu. Daniel menulis, itu seperti besi bercampur tanah liat. Yang penglihatan raja itu. Juga itu adalah tanduk kecil. Daniel menulis Daniel 11, ada banyak pertentangan. Ada kerajaan utara menyerang, kerajaan selatan menyerang, kerajaan timur menyerang, kerajaan utara menyerang lagi. Ada banyak pertentangan di 3,5 tahun itu. Setelah masa 3,5 tahun itu, masuk ke masa cawan atau penghukuman Tuhan yang berlangsung selama 1 hari saja. Itu pun kerajaan dunia nggak bersatu sepenuhnya di bawah antikris. Tapi karena peristiwa cawan pertama sampai cawan ke-5, mengakibatkan, ingat, cawan ke-6 keluar roh penghasut yang menghasut bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akhirnya mau kumpul juga. Mau kumpul buat apa ya? Buat melawan Tuhan, karena terjepit, rasa sudah habis dengan begitu banyak penyakit, dengan begitu banyak hal yang terjadi. Nah, mereka kumpul memerintah bersama-sama, kata Alkitab, tapi hanya 1 jam saja mereka memerintah bersama-sama. Habis itu pecah lagi. Memang kerajaan akhir tidak menyatu. Dan setelah cawan ke-6, cawan ke-7, ada bencana alam yang sangat dahsyat. Itu yang dibahas dalam bagian ini, Wahyu 18, mengakibatkan kehancuran seluruh sistem pemerintahan dunia. Itu gambarannya, ini grafik sederhana untuk menyatakan betapa rapuhnya sistem pemerintahan dunia. Dalam 1 jam katanya terjadi bencana besar, terjadi banyak hal sehingga akhirnya kolaps. Orang hilang harta benda, dunia sistemnya kacau, habis-habisan. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kedatangan pemerintahan Tuhan. Jadi bisa bayangin, pada waktu Tuhan datang, gimana keadaan dunia? Kejadian selanjutnya itu nanti adalah kerajaan 1000 tahun. Tuhan memerintah, makanya sistem dunia memang sudah hancur, keadaan dunia sudah kacau, gak apa-apa, ditata ulang oleh Tuhan. Tapi itu titik akhirnya. Nah, bayangin,
Saya mau kasih gambaran buat begini. Kalau begitu, seberapa sih hebohnya Harmagedon? Seberapa hebohnya manusia bisa menentang Tuhan? Karena orang kadang-kadang bilang Harmagedon peperangan besar, peperangan besar. Besar apanya? Kan udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran. Memang manusia banyak yang mau menentang Tuhan, ada, tapi udah hancur-hancuran. Waktu kedatangan kerajaan Tuhan itu mah bukan peperangan besar. Itu mah pernyataan kuasa Tuhan, itu hari Tuhan yang besar. Kita belajar di sini untuk kita bisa pause dan bilang betapa rapuhnya sistem pemerintahan dunia. Betapa rapuhnya pemerintahan setan akhir zaman, betapa rapuhnya pemerintahan antikris. Yang orang bilang pemerintahan antikris di akhir zaman rapuh. Tidak menyatu. Dan akhirnya orang pun membenci, orang pun akhirnya tidak percaya lagi kepada setan. Bisa bayangin. Bahwa kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan itu kabur dari pandangan kita. Keadaan dunia boleh berubah, tapi Tuhan bertahta di atas segala keadaan. Sampai akhir zaman, sampai di dunia pun yang katanya pemerintahan setan, pemerintahan antikris, bukan. Itu tetap pemerintahan Tuhan. Hanya atas seizin Tuhan diberikan waktu sementara untuk bisa berkuasa. Itu pun ada tujuannya. Memisahkan orang. Terakhir mau ikut Tuhan, enggak. Tapi jelas poinnya, pemerintahan manusia tidak ada yang abadi. Tuhan, Raja yang kekal, Tuhan bertahta.